surat An-Nur menyatakan dengan jelas bahwa Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Ayat ini tidak hanya menyebut asal-usul kehidupan dari air, tetapi juga mengklasifikasikan cara gerak hewan dengan akurat. Ada yang berjalan dengan perutnya, 2 kaki, atau 4 kaki. Yang menakjubkan, sains modern baru bisa membuktikan fakta ini berabad-abad kemudian. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa setiap sel makhluk hidup terdiri dari 70% air dan kehidupan pertama memang berasal dari lautan. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada api, tapi di bawah laut. Secara ilmiah, fenomena ini terjadi karena adanya aktivitas gunung api bawah laut. Pada area pertemuan lempeng tektonik, terdapat celah kerak bumi yang disebut dengan mid-ocean ridge yang menjadi tempat keluarnya magma dengan suhu yang dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Menariknya, Al-Quran telah menyebutkan gambaran mengenai laut yang dipanaskan dalam surah At-Tur ayat 6, yang oleh banyak mufasir diartikan sebagai laut yang mengandung panas atau api di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah mengetahui seluruh struktur dan dinamika bumi sejak awal penciptaan. Surat Al-Kahfi mengandung konsep relativitas waktu melalui kisah Ashabil Kahfi yang tertidur selama 309 tahun menurut perhitungan manusia, namun hanya merasa tertidur beberapa saat. Konsep relativitas waktu dalam Al-Quran ini sesuai dengan konsep relativitas yang dicetuskan oleh Albert Einstein. Menurutnya, ruang dan waktu dapat berubah dari sistem inertial yang satu ke sistem inertial yang lain. Akibatnya, ruang dan waktu bukan merupakan sesuatu yang bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif terhadap seorang pengamat yang melakukan pengamatan. Tahukah kamu, Al-Quran telah menjelaskan tahapan perkembangan manusia dengan sangat jelas di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, bahkan jauh sebelum teknologi USG ditemukan. Fase pertama adalah fase nutfah. Nutfah digambarkan sebagai pertemuan sel sperma dengan sel telur, dan Al-Quran menyebut rahim sebagai kororin makin yang berarti tempat yang kokoh atau aman. Fase kedua adalah fase alaqah. Pada tahap ini, terdapat segumpal darah yang menempel atau menggantung pada dinding rahim untuk menyerap nutrisi dari darah ibu. Kemudian terjadi fase mudghah. Mudghah berarti sekerat daging seperti bekas dikunyah. Pada fase ini, embrio mulai terlihat seperti daging kecil. Fase selanjutnya adalah fase izam. Dalam medis, fase ini disebut osteogenesis, tahap pembentukan kerangka atau skeletal system. Tahap kelima adalah tahap lahm. Dalam medis, setelah kerangka tulang terbentuk, barulah sel-sel otot berkumpul membentuk tulang-tulang tersebut untuk membentuk sistem otot tubuh. Tahap terakhir adalah fase khalqan akhar. Pada tahap ini, janin berubah dari bentuk embrio yang aneh menjadi bentuk bayi manusia yang proporsional. Wajah, telinga, dan anggota tubuh sudah terbentuk sempurna dan siap untuk kehidupan di luar rahim. Salah satu fenomena alam lainnya yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fenomena laut terpisah. Laut terpisah terletak di antara Spanyol dan Maroko, tepatnya di Selat Gibraltar. Air Mediterania yang lebih asin dan hangat, serta air Atlantik yang lebih segar dan dingin bertemu namun tidak langsung bercampur. Secara sains, perbedaan salinitas, suhu, dan densitas membuat dua air ini membentuk lapisan dan batas alami yang disebut zona stratifikasi, sehingga tampak seperti ada garis pemisah di antara keduanya. Fenomena ini sejalan dengan penjelasan Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 dan surah Al-Furqan ayat 53 yang menyebutkan bahwa Allah mempertemukan dua laut namun di antara keduanya terdapat barzakh, yaitu batas yang tidak dilampaui. Dengan demikian, hukum fisika yang menciptakan perbedaan densitas dan arus laut ini dapat dipahami sebagai bagian dari sunatullah atau ketetapan Allah dalam mengatur alam yang membuat fenomena tersebut terjadi.